Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penggeledahan di kantor Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur pada Jumat 16 Agustus 2024 siang. Kedatangan KPK terkait dugaan korupsi suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah pemerintah Provinsi Jatim tahun anggaran 2019-2022. Aparat tampak membawa satu koper yang diduga berisi dokumen atau alat bukti usai menggeledah ruangan Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Jatim. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto membenarkan kegiatan penggeledahan di Pemprov Jatim terkait perkara dana hibah. Cerita tsunami korupsi di Jawa Timur berawal dari dana hibah Pokmas. KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Sahattua Simanjuntak yang saat itu menjabat Wakil Ketua DPRD Jatim ketika menerima suap di Surabaya pada September 2022. Sahat bersama dua orang lainnya yang memberi suap telah divonis oleh Pengadilan Tipikor Surabaya dengan hukuman mulai dari 2 tahun 6 bulan hingga 4 tahun penjara. Dari nyanyian Sahattua, KPK segera mengembangkan penyidikan yang sementara hingga kini telah menetapkan sebanyak 21 tersangka. KPK perlu memperluas pemeriksaan lagi. Lantaran, melihat laporan Badan Pemeriksaan Keuangan, banyak hibah di Dinas Pemprov Jatim belum ada laporan pertanggungjawaban. Segera KPK mengeluarkan sprindik baru soal hibah untuk menjerat pelaku korupsi oknum eksekutif Pemprov Jatim. Terkait tsunami korupsi ini, PJ Gubernur Jatim Adhi Karyono mengungkapkan, penggeledahan di Biro Kesra untuk mencari data dokumen sebagai alat bukti yang dibutuhkan dalam rangka untuk melengkapi penyidikan. Kalau KPK menggeledah itu bagaimana Pak? Ya kita ikuti aja proses hukum. Itu kan bagian dari mencari data. Kita sudah ini kan Pak Sekda dan Kepala Bironya untuk membantu semua data informasi yang dibutuhkan di KPK untuk kelancaran penyidikan seterusnya. Artinya Pemprov Jatim kooperatif ya Pak? Ya, saya belum tahu, belum ada laporan. Ya. Apakah ada yang diamankan Pak? Sampai saat ini kan saya belum kesana. Nanti Kepala Bironya ya yang tahu. Satu koper Pak BJ yang dianggut. Apa? Ada komunikasi dengan Kepala Biro? Belum kan masih. Sudah masih kan? Enggak ada Pak Sekda. Ya belum. Pak BJ tadi ada satu koper Pak BJ. Apa? BJ tadi ada satu koper dianggut dari Biro Kesra. Saya belum tahu mau kopernya berapa ya. Tapi memang itu yang jelas tadi ada laporan, ya ada penggeledahan. Penggeledahan itu bukan berarti akan mencari data dokumen yang dibutuhkan di dalam rangka untuk melengkapi penyidikan. Ya, kan kita sudah tidak ada sprintnya kan itu. Jadi akan kooperatif aja ya. Saya belum tahu. Yang jelas hanya Biro Kesra. Sebelumnya, KPK telah memeriksa 21 orang, mereka diantaranya, Kus, Ai, As, MAH dari anggota DPRD Jatim, FA anggota DPRD Sampang, JJ anggota DPRD Probolinggo. Serta pihak swasta, antara lain, BW, JPP, HAS, SUB, AR, WK, AJ, MAS, AA, AH, AYM, RWS, MF, AM dan MM. Dari 21 tersangka, KPK mengeluarkan surat keputusan No. 965 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri. Menanggapi penggeledahan KPK, Ahmad Syuhaib Sekretaris Gerakan Pro-Reformasi Birokrasi mendukung KPK kupas tuntas melakukan penyelidikan di Jawa Timur. Kami sangat mendukung langkah KPK menyelidiki dugaan korupsi hibah Mas khususnya di Jatim Mas ya, kira gitu. Namun jangan sampai menjadi pemeriksaan yang tidak ada penindakannya. Seperti itu Mas. Salah satu sasaran dana hibah yang menjadi perhatian KPK untuk Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya yang digelontorkan pemerintah Provinsi Jawa Timur bernilai puluhan miliar rupiah. Pemprov Jatim diduga juga mengeluarkan anggaran pendapatan dan belanja daerah puluhan miliar rupiah untuk pembangunan Plaza Airlangga. Alasannya yang pasti saya sangat pro birokrasi reformasi Mas ya. Jadi harapan saya ini jangan menjadi kepentingan politik saja kayak gitu. Karena apa? Yang kita tahu sebelumnya ada beberapa legislatif
sekitar 21 orang. Dan ini harus bukan hanya legislatif, tapi eksekutornya harus kita tindak juga. Kedua objek ini diduga ada unsur politik menjelang Pilkada 2024. Hibah ke Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dan Plaza Airlangga bernilai keseluruhan 100 miliar rupiah lebih, serta ada syarat kepentingan Pilkada Jatim 2024 untuk memenangkan calon tertentu. Dengan adanya sprindik baru ini, harapan saya kita harus mempunyai calon pemimpin Jawa Timur yang benar-benar bersih, Mas. Seperti itu. GPRB berharap agar ada pemeriksaan untuk hibah proyek Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dan Plaza Airlangga. Kita terus mengawal setiap mengawal terkait korupsi, mengawal terkait birokrasi yang tidak sesuai dengan undang-undang, Mas. Untuk pemeriksaan ini bukan soal hibah DPRD, tapi terkait hibah gubernur.